Assalamualaikum. Salam. Pakai aja. Tidak, Pak. Tidak. Saya lebih sedang. Assalamualaikum. Yang pemula mulai 32 itu. Enggak, yang mau naik dan yang mau apa namanya? Enggak, yang 32 yang diregistrasi Yang itu 32 itu yang mau naik kelas, Masih ya? 5 yang mau naik siapanya? Iya. Enggak, maksudnya gini deh. Empat. Gini, yang 32 itu otomatis dia sebagai pemula kan? Enggak, saya suruh udah naik Pak. Enggak. Apa namanya? Katanya pelatih. Setelah dapat gini ceritanya, registrasi itu artinya sebagai pemula dia semua. Ya. Itunya. Kan Ya. setelah registrasinya dianggap pemula. Ya. Lalu 5 dia mau naik tingkat kan? Empat. Iya. Kelas ya. Ya, karena melatih sudah naik dia dulu Pak kan. Jadi bisa ketemu ya Pak. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini selamat pagi. Salam sejahtera bagi hari ini. Alhamdulillah banyak kita bersyukur kehadirat Allah di mana hari ini cerah ini kami bersilaturahim. Bapak ini kelompok tani di mana kelompok tani binaannya itu dari KPS 10 kelompok tani hutan di Lona. Adapun niat kami Pak datang ke Santet ke kelompok tani binaan kami adalah adakan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap kelompok tani di UPT KPN 10 di mana fungsi kami membina ini memberi saran, masukan untuk meningkatkan kelompok tani hutan Bapak yang tadi telah dilaporkan akan didaftarkan registrasinya ke Dinas Kehutanan Provinsi sehingga tingkat kelompok tani Bapak pemula nanti ada setelah pemula tingkat lebih lanjut madya baru mandiri. Kalau pemula namanya bantuan dari kementerian belum dapat banyak Bapak dari kementerian bantuan apapun nanti. Tapi kalau udah tingkat mandiri, alhamdulillah insyaallah kita usahakan sampai ke tingkat level mandiri. Jadi bantuannya banyak Pak. Jadi kami datang ini memotivasi, memberikan arahan bimbingan supaya nanti data-data ini dilengkapi. Secepatnya dilengkapi biar kita usulkan ke dinas registrasi. Baru keluarlah tingkat pemula. Kita usahakan naikkan lagi terus secepatnya bisa asalkan dilengkapi nanti seperti daftar hadir dan lain-lain itu, adanya iuran kelompok, adanya pas anggaran-anggaran yang bisa ditanggungi orang Bapak ya kan, keuangannya jelas pengeluaran dan pemasukannya. Salah satunya itu manajemen yang baik sehingga tingkat pemula, madya dan mandiri sampai nanti Bapak capai. Itu salah satu tujuan kami Pak. Makanya brosur kami siapkan nanti bisa Bapak isi lengkap yang mana yang kurangnya sehingga satu tujuan kami selesai nanti. Satu. Yang kedua Pak, adapun niat kami membawa mahasiswa PKL dari USU Fakultas Kehutanan dari Universitas Sumatera Utara ada 8 orang di mana kami telah membina mereka ini 2 minggu. Nah, masuk minggu kedua mereka ini kami ajak kemari ingin mengetahui bagaimana pembinaan yang kami lakukan, bagaimana kegiatan-kegiatan apa nanti yang telah kita kerjakan bersama atau bantuan-bantuan apa yang telah kita berikan. Bapak terangkan saja, jangan kami yang menerangkan, kita tunjukkan langsung bukti nyata di lapangan. Inilah bantuan contohnya Stuk Rumah Madu, hasilnya gimana, Bapak yang cerita kepada mereka, bahan mereka untuk membawa hasil ke universitas mereka, bahwa kami pernah praktik dan nyata di lapangan. Bapak terangkan aja, nggak mungkin kami yang menerangkan, karena Bapak sebagai penerima bantuan itu. Ya, biar langsung nanti di lapangan. Selain itu perlu kami sampaikan kepada Bapak dan adik-adik bahwa pesantren ini kan mendidik ya anak-anak yang kurang mampu. Jadi ini di sini kita mungkin tergerak hati kita. Kalau kita berlebih rezeki, ya kan, hati kita kalau ada bantuan kita bantu mereka. Makanya apa yang kemampuan kita, apa kekuatan kita berikanlah. Setidaknya
semangat. Kalau bisa ada dari materi lebih bagus pada adik-adik kita yang lagi belajar di sini yang tidak memiliki orang tua, kan gitu kan. Ini di sini tidak lagi cerita seperti kemarin kita ketawa-ketawa. Di sini kita main hati. Kalau saya kemari, saya banyak meneteskan air mata. Ya, malam kita ketawa. Nah, di sini saya sakit. Masih ada adik-adik kita yang kurang mampu. Nah, itu biar tahu. Ya kenapa? Kemarin kita ketawa. Kalau hari ini tidak tertawa. Kita bersyukur diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, bisa kita ketawa, bisa kita senda gurau, kalau nggak ada. Nah, jadi bantuan-bantuan dari kami, lagi saya mampu dan kamu mampu, inilah yang saya buat sama pesantren, ambil bibit-bibit nanti kita lakukan penanaman. Kegiatan penanaman menambah pendapatan adik-adik kita. Kita lakukan kegiatan kehutanan, menanam supaya hutan terjaga, lahan terjaga, sembari kita memberikan bantuan kepada pesantren ini dan menambah pundi-pundi rezeki adik-adik kita bisa melanjutkan pendidikan dia. Saya rasa itu pembukaan, nanti dilanjutkan oleh Ustadz, ya kan? Jadi sini kita udah cerita agak sosial ya, agak kuat di sini rasa hati kita. Saya rasa itu aja Ustadz. Kami hadir. Semoga adik-adik kita selamat, sehat, dan berhasil gitu yang bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, terima kasih untuk Bapak Kepala ya, Pak Kepala KPH 10 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan rombongan dan yang akan melakukan penilaian ya Pak ya untuk ujian kenaikan kelas. Ini KPH Trigona, adik-adik mahasiswa dari USU ya. Kami dari KTH Trigona, kenapa KTH-nya mungkin agak beda dengan yang lain? Waktu itu tidak terpikir mau buat nama apa, karena memang kami jujur aja dari KPH 10 ini, kalau saya bilang orang-orang hutan, bukan orang hutan ya, orang dinas kehutanan yang berjiwa dinas sosial gitu. Betul, saya rasakan manfaatnya besar. Ininya kemarin kami awalnya kami dapat bantuan lebah itu Trigona Itama 15 stok. Itu yang kami jemput ke Aceh dari salah seorang dermawan Al-Hidra itu yang sekarang tinggal di Arab Saudi. Ketika Ibu Linda waktu itu yang datang ke sini melihat kami sangat mengelolanya dengan baik, menghargainya dengan baik. Kenapa? Karena kami punya asa kan gitu. Kami punya asa di sini adik-adik 80% anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yatim, piatu dan duafa. Bahkan ada yang nggak tahu asal usulnya di mana. Kami dapatkan tergeletak di terminal Palukan sana yang udah berdarah, tergeletak lahir, nggak sadar gitu ya. Kami bawa, kami rawat di sini. Ada yang seperti itu kasusnya. Ada yang nggak ada ayah sama ibunya, gitu kan. Ada yang korban kekerasan gitu. Kenapa harus ditampung di sini mereka, bukan di panti asuhan kan gitu. Pertama, bagi kami salah satu cara untuk memperbaiki nasib adalah dengan pendidikan. Banyak yang dulunya miskin ketika dia sekolah berubah nasibnya gitu kan. Pendidikan adalah cara terbaik untuk memperbaiki nasib. Makanya kami tampung di sini. Kemudian kenapa tidak kami buat label panti asuhan biar banyak donatur datang kemari? Gitu. Karena yang saya lihat dan saya pernah mengisi mentoring beberapa panti asuhan, yang saya lihat mereka ini sangat sulit diubah. Kenapa? Karena mindset atau merek, gitu kan? Merek yang ada di hati mereka adalah anak terbuang. Dan di kita pun mungkin sudah seperti itu labelnya, bahwa anak-anak di panti asuhan itu adalah anak-anak yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kan itu mindset kita kan, bahwa mereka adalah anak yang terbuang, yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Bahkan
ketika mereka ditempatkan orang tuanya di sana, mereka jadi benci sama orang tuanya. Kami tidak ingin membuat mindset seperti itu. Makanya kami tidak buat label panti asuhan. Kalaupun di sini ada di dinas sosialnya gitu. Konsekuensinya apa? Kami kesulitan untuk menafkahi, kesulitan untuk menggaji guru, kesulitan untuk operasional sekolah ini kan gitu. Itu konsekuensi yang kami hadapi. Ketika datang bantuan dari KPH 10, 40 stok, sedangkan 15 stok bahkan yang kadang kosongnya di dalamnya yang kami kejar ke Aceh, ini datang diantarkan. Ya, langsung dibuat minum ya. Jadi bukankah ini sebuah nikmat yang luar biasa gitu kan untuk menghidupi Al-Hijrah ini. Kami menghidupinya dari 40 stop ini pertama menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Alhamdulillah dengan lebah gitu kan. Dengan datangnya lebah ini, kalaupun belum banyak madunya, tapi insya Allah masih yang paling banyak penghasilannya dari dibanding KTH lain. Mungkin keberkahan dari padahal kalau pengelolaan mungkin KTH lain itu jauh lebih bagus. Kalau adik-adik berkunjung ke KTH lain jauh lebih bagus. Tapi kenapa di sini mengalir terus madunya gitu kan? Sama seperti sumur yang saya rasa mungkin tidak semua sumur sama aliran airnya. Mungkin itu keberkahan dari anak-anak. Anak yang itu sama dengan para ulama, jaraknya pun sama dengan para ulama. Menyakiti anak yatim itu sama dengan menyakiti para ulama. Di sini penghasilannya Pak dan adik-adik tidak apa dia. Dulu awal-awalnya 4 liter. Ya, ketika dapat bantuan ini awal-awalnya ada per bulan itu Pak? Iya. Per bulan? Iya, per bulannya 4 liter. 4 liter awal-awalnya. Sekarang sudah pernah mencapai 32 liter. Itu dalam 1 bulan. Itu apanya? Kenapa? Mungkin orang bertanya, KTH lain bertanya, kenapa mereka dapatnya 2 liter gitu. Saya mempelajari dan mengamati, ternyata kalau lebah ini, madu ini nggak dipanen pun dia bakalan nggak akan bertambah gitu. Justru kalau dipanen malah diisinya lagi. Seperti itu. Jadi kerajinan kita memanennya bukan cuma sekali sebulan, bahkan sekarang 3 hari udah terisi lagi, diambil lagi dikumpulin. Berkah datang terus madu. Jadi nggak masuk panen gitu kan. Karena lebah itu kan sebenarnya bagi mereka adalah stok yang mereka buat. Kalau udah penuh itu biasanya dia segel. Nanti bisa kita lihat. Kalau udah penuh itu dia segel. Karena untuk anaknya. Jadi kalaupun nggak dipanen ya akan tetap segitu aja gitu. Kalau dipanen itu nggak sempat dia segel, itu udah diisinya lagi gitu. Kita ambil hari ini, besok udah diisinya lagi. Karena setiap hari lebah bekerja mencari nektar kan, dan itu akan dia isi di situ gitu. Mungkin itu salah satu yang orang bertanya. Padahal kalau dilihat dari apa aja lebih banyak di sana gitu kan. Di sini lebih banyak panennya. Kami bisa dibilang hampir panen setiap hari gitu kan. Asalkan ini kami usahakan gitu. Karena itu yang saya lihat dilakukan oleh orang di Aceh di sana. Kemudian KTH ini kami berharap nanti ke depannya di situ udah ada kami buat pondok itu nanti menjadi saung edukasi. Jadi nanti KTH Trigona ini kita di samping sekolah menjadi wisata ya, wisata untuk orang yang ingin belajar tentang lebah, kemudian yang mau mandi air panas. Kebetulan di sini sumur bornya mengeluarkan air panas. Jadi mau mandi air panas bisa nanti sedang mengatakan itu ya. Untuk langkah promosi kalau di sini kita buat itu tidak tidak efektif. Saya lihat promosinya kami sudah buka web Trigona, websitenya ada. Kemudian memberdayakan YouTube, Instagram, semua medsos kami berdayakan. Sehingga kemarin Bapak Bupati udah 3 kali ke sini malah.
Bupati Tapanuli Selatan udah 3 kali sini. Mereka minta diangkat ke depan kantor perdagangan apanya, kebetulannya. Tadi dulu saya bilang, pandai dulu kami di sana baru menjelaskan gitu. Karena menurut kami belum pandai kan gitu. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan bersinergi. Langkah selanjutnya yang akan kami lakukan, kami sedang mencari lokasi Pak di ini, mau buat semacam kafe di pub gitu di Limpuan. Biar orang KPS dulu nanti kalau mau makan siang mau apa, makan jangan ayam geprek lagi, tapi ayam bakar madu. Gitu kan. Jangan ada ayam bakar madu. Insya Allah jadi gitu. Jadi orang kehutanan ini sekali masuk ke kota, aksinya luar biasa sih. Luar biasa. Karena banyak di situ nanti ada juga saya lihat termasuk ini nggak disengaja ini kan dapat dari hutan sebenarnya. Dari yang mahal harganya jadinya, padahal di hutan sana banyak tanaman-tanaman hias, ada krokodil gitu. Kami dapat di tempat ya. Kebetulan saya ngambil istri dari hutan. Alhamdulillah. Posisi paling ujung batas kalau Bapak ke sana, di sana itu madu hutannya itu di tebing-tebing itu kalau nggak salah ada 48 sarang besar-besar itu. Jadi selama ini pemanen di sana kata orang itu yang ini Pak, yang punya apa namanya begu-begunya gitu ya, kebanyakan. Jadi orang nggak berani memanen di sana. Ternyata setelah saya banyak masuk di ILMI, saya masuk Ikatan Lebah Madu Indonesia. Orang mereka melakukan panen lestari. Ketika dipanen itu madu apa yang dilebah apa itu, mereka tidak membakar seperti yang kita lakukan di Tangsel. Mereka malah pakai APD seperti yang diajarkan oleh KPH 10, dikasih sama kami bantuan APD. Kemarin ada dikasih sama KPH 10. Jadi panennya itu cuma dipotong 2/3-nya, sepertiganya tetap ditinggal agar lebahnya tidak pergi terbang kemana-mana. Jadi dia isi lagi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika diambil, lebah ini baik banget. Diambil apanya, dia nggak mencari siapa malingnya, enggak. Tapi dia isi lagi. Ya kan? Kalau kita kan fokus ke mencari malingnya kan? Akhirnya, bahkan ada kalau kita gitu, salah tangkap. Kalau kita sering ini, udah kemalingan, ketimpa tanggal lagi, kita kemalingan, kita melapor ke polisi, kadang harus ngasih, ya, nggak puas sampai di situ, cari orang pintar, bikin pulungan ini kan gitu, ramuan ini kan gitu, nah bawang. Yang maling nggak dapat, udah pergi pengeluaran. Kalau lebah nggak, dia mengisi lagi gitu. Dia nggak peduli siapa yang ini. Nah, bahkan lebah mendoakan orang-orang yang mengambil madu dia supaya balik lagi. Betul kan Pak? Buktinya orang yang minum madu sehat, ya kan? Nah, gitu. Jadi seperti itu dia. Dan di sana panen lestari namanya. Jadi panen lestari. Kalau Bang Tiko yang bisa bilang, agar kita bersahabat dengan lebah, kita harus rajin selingkuh, selamatkan lingkungan hidup. Iya. Harus jadi menanam gitu. Jadi hobi menanam ini udah kami ajarkan ke anak. Ini semua dari kita insyaallah. Kalau diberdayakanlah kehutanan itu dunia, saya yakin rakyat Indonesia nggak ada yang miskin. Saya bersyukur banyak inspirasi yang saya dapatkan setelah bergabung dengan Dinas Kehutanan ini. Termasuk siapa itu Pak? Itu Nami, iya. Itu ya. Masya Allah, ini bukan orang Dinas Kehutanan. Gitu ya. Orang Dinas Sosial. Kadang malam-malam kayak ini kan gitu. Ini
Ya dicicipin itu ya. Mungkin itu yang kami alami dan prospek kedepannya itu tadi pertama kami ingin bikin kafe Wifang Lebak kan itu yang itu menjadi sumber literasi bekerja sama dengan Formalindo Forum Literasi Masyarakat Indonesia karena memang hidup ini kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau di Al-Hijrah saya bilang nggak ada di sini Superman, Wonder Woman nggak ada. Yang ada adalah super team. Belum. Apa ibuannya mau tuh? Pipet Alhamdulillah. karena pipetnya panjang ya. Iya panjang. Udah dapat itu udah itu. Ah. Aduh keren. Ini ada semuanya. Setengah aja penisap baru lepas. Ih, banyak nih ya. Iya, wah panjang ah. Ya Allah. Gimana rasanya? Keren. Ada manis, ada manis. Yang mana? Yang mana? Tutup. Ini semua ada. Kuat hisapnya. Kalau kita bilang lebah, Dah, apa yang terpikir sama kita yang adalah lebah. Ternyata madu adalah yang paling murah dihasilkan oleh lebah. Yang paling mahal itu dihasilkan lebah ini. Kolen ya, kolen. Kalau ada jual propolis, inilah dia propolis itu. Yang dia bisa jadi obat asma. Nanti gitu, cuma getar-getar aja. Nah, banyak ini. Bisa di ini. Itu dia. Buat sarang kok nanti dia. Terus. Mungkin lagi. Udah kalau nggak naikkan aja nggak bisa. Cap. Dari ini, Dari bawah. Ah. Iya. Pegang. Oh, gara-gara binatang. Jangan di sini. Iya. Kutanan. Kita lagi. Boleh. Baru kita dia. Aku yang mau makan tuh. Dia nggak gigit tapi agresif. Yang trigona hitam ya Pak? Thoracica yang paling agresif kan? Yang ini hitam ya Pak? Ini utama. Betul sekali abang. Tapi nanti abang ada rot nanti. Ada ambil abang kalau pada duduk Abang-abang, kakak-kakak ayo, waktunya salat duha kan? apa itu deh? Udah siap, aku kakak ini baru bawahnya. Bibi, mereka semua nggak dulu deh. Tengok yang tertutup. Terus. Terus. Ada tetap. Cara tutupnya Pak. Itu kan makanan domba. Mama apa, Pak? Nggak mau nanti kamu shopping. Enak kan? Jalan. Jadi ini yang udah kita hisap ini tadi, besok udah dia isi lagi. Iya. Makanya kenapa banyak dia yang lain mungkin karena jarang panen.
tanpa kita panen pun nggak di Ganteng. Ditutup lagi ya Pak? besok diisinya lagi tuh mah. Alah. Lubangnya harus ditutup. Kalau kita rusak dia ini malah ini yang sedang kita ini polen Ditambah. dipanaskan. Iya. Udah dipanaskan, tinggal Dibuat kita kayak tempatkan gini. di sini kantong-kantongnya. Iya. Kita pancing dia dengan madu yang ada di sini, dia akan ngisi ke sana. Iya. Gitu. Jadi dia nggak lama. Tuh asli madunya. Besok udah disegel lagi, kita buka sekarang, besok udah disegel lagi, udah diisi lagi. Tiap hari gitu. Makanya kalau bisa tiap hari panen. Heeh. Besok udah disegel lagi nih. Yang kemarin ada nausu ke sini juga kan? Nah, udah disegel lagi kan? Di sini juga. Nah, kan udah disegel lagi gitu ya kan? Kemarin kan udah kita habis kan ya? Nah, padahal udah disap kemarin. Sama Bu itu Nami? Iya, ambil bibit. Padahal udah disap, dipanen, disegel lagi gitu. Berapa orang ada yang berempat, berlima? 4. Foto. Sini juga tempat tuh. Udah kita habis kemarin. Udah kepotong kau. Tuh kan? Abi, botolnya Abi. Ya. Jadi seperti itu, dipanen terus dia, dipanen terus. Insya Allah makin banyak dia. Mau dibuat apa? Pemandian air panas. Ya, orang di landasan bisa mandi. Dari luar bisa masuk gitu? Iya. Tanahnya harus di apa ya? Diperbaiki. Diperbaiki ya. Panas. Nah, dingin kan? Dah. Lanjut. Ya, Polen. Polen Jeli ya. Polen di sini. Nggak ada ya? Ini apa yang ada? Gak boleh ya semuanya. Nah, polen itu nampaknya modelnya Itu model tepung dia. Apa yang harus dikembangkan dari Al Hijrah ini mungkin prasarananya, karena kan kita lihat banyak kan adik-adik di sini gitu kan. Jadi gimana lah prasarananya itu biar adik-adiknya itu makin giat belajar. Terus mungkin ditambahlah tanaman pangan atau edukasi pengenalan tentang lingkungan hidup pada adik-adiknya ini ya kan. Terus ada jarak, maksudnya bisa dipisahkan antara laki-laki sama perempuan dari sejak dini itu mungkin lebih efisien kan tuh. Terus apa lagi kan? Nanti bisa dikat kan? Bisa cut aja. Apa kita pertanyaan kedua? Yuk. Kenapa kami memilih PKL di sini itu pertama itu banyak motivasi kami dapat dari sini, banyak pelajaran yang kami dapat dari sini, banyak ilmu yang bisa kami dapat dari sini, banyak motivasi yang bisa kami dapat dari sini. Kami bisa melihat gitu kan semangat adik-adik gitu untuk belajar, untuk bisa bertahan hidup gitu. Pokoknya apa ya, kalau kita setiap
pendapat orang itu berbeda-beda. Mungkin semua yang datang ke sini bakalan bisa mendeskripsikannya sendiri. Mungkin saya nggak bisa mendeskripsikannya, tapi banyak ilmu yang bisa datang dari sini. Oke, menurut saya apa yang perlu dikembangkan dari Al-Hijrah, pesantren Al-Hijrah di sini, yang pertama adalah prasarana tentunya untuk menunjang adik-adik dalam kegiatan belajar dan mengajar. Memang suasana yang dapat di luar enak, tapi mungkin dengan adanya tambahan sarana dan prasarana yang lebih menunjang akan membuat semangat dari adik-adik ini terus bertambah seperti itu. Misal adanya kawasan untuk ilmu untuk praktis yang bisa dikembangkan oleh adik-adik sekalian, seperti mungkin lahan untuk pakan, selain segala macam yang bisa menunjang mereka di kemudian hari untuk bertahan hidup seperti itu. Kenapa harus Al-Hijrah? Yang mana di sini tentu kita mendapat inspirasi yang luar biasa. Apabila datang ke sini, nanti pasti kita dapat cerita bagaimana latar belakang berdiri Al-Hijrah ini. Dimulai dari dulu yang bisa dibilang zaman kegelapan sampai berani berbagi karena masih di zona gelap, tetapi masih berani berbagi. Di situ adalah merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Yang mana kita memberi, yang memberi satu bisa menghasilkan 700, dari satu benih bisa menghasilkan 7 batang, dan setiap batang tumbuh 7 ranting. Di situ ini merupakan ilmu yang sangat dalam yang saya dapatkan di Pondok Al-Hijrah ini, yang mana isinya semua dari anak-anak duafa, yatim piatu, yang mana masa kecil mereka mungkin bisa kita bilang direnggut ataupun hilang tanpa kesenangan seperti kita semua yang memilikinya seperti itu. Dan Pondok Al-Hijrah ini sangat rekomendasi kepada kawan-kawan sekalian untuk datang, untuk berbagi, untuk menginspirasi adik-adik sekalian, karena yang mana kita tahu pemuda-pemudi yang di sinilah nantinya yang akan menjadi tonggak-tonggak bangsa untuk memajukan negara ini, dan selanjutnya untuk meneruskan estafet perjuangan bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Sekian.